Shalom, jumpa bersama saya Pendeta Andreas Ishak Novotunis, Pendeta Jemaat di Jemaat Bikomi, kelas STTU. Saya berharap saya menjumpai Bapak Mama dalam kondisi sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Saya akan menyampaikan renungan suara dari jurang yang dalam berdasarkan teks Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 di bawah tema mengalami Roh Kudus, mengalami pembaharuan. Bapak Mama, saudara-saudara, dalam tradisi kehidupan Atonimeto atau orang Timor, ada satu fase yang harus dilewati oleh setiap orang muda, laki-laki dan perempuan yang ketika beranjak dewasa mengambil komitmen untuk mau hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Hal itu dinamakan dengan istilah bunuk hono. Secara etimologi bunuk hono artinya larangan daun. Tetapi berdasarkan filosofi dalam kegiatan dimaksud, yang ditekankan di situ adalah sebuah tanda larangan atau pernikahan atau peringatan bahwa si laki-laki sudah memiliki calon istri dan juga si perempuan sudah memiliki calon suami. Berdasarkan hal itu, yang lebih diutamakan di situ bukan soal tandanya. Tanda yang disematkan pada saat acara bunukono, kepada perempuan diberi anting-anting atau kalung, sementara untuk laki-laki biasa disematkan sebuah selendang. Itu pertanda. Tetapi yang lebih utama dari tanda-tanda itu bukan soal anting-anting, kalung atau selendangnya, tetapi yang ditekankan adalah sebuah peringatan bahwa mereka adalah orang-orang terikat, bukan lagi orang-orang yang bebas seperti semula. Berdasarkan hal itu, dalam pembacaan kita temukan bahwa yang terjadi itu bukan soal perdebatan antara Paulus dengan Yohanes dan juga Apolos tentang baptisan siapa yang paling benar. Tidak demikian. Yang ingin ditekankan dalam teks bacaan kita adalah bahwa kesadaran orang-orang terbaptis bahwa setelah dibaptis Allah Tritunggal dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, sehingga Roh itu akan memampukan kita untuk kita hidup dalam sebuah pembaruan dari waktu ke waktu, sebuah pembaruan diri dan sebuah kesadaran bahwa kita milik Tuhan. Dengan demikian, ketika kita menyadari hal itu, ironinya adalah bahwa orang-orang waktu itu yang sudah dibaptis dan menyatakan diri, menyerahkan diri untuk dibaptis, mereka tidak sadar akan hal itu dan mereka tetap hidup di dalam kemauan dan kehendak mereka sendiri. Poin yang kedua, pengajaran-pengajaran yang diupayakan oleh Paulus dalam keteguhan dan kesungguhan hatinya serta komitmennya untuk meneguhkan ajaran-ajaran seolah-olah tidak dihargai oleh orang-orang terbaptis waktu itu. Mereka tidak mengikuti apa yang dianjurkan, malah mereka hidup bebas. Tidak lagi sebagai orang-orang yang dikuduskan atau orang-orang yang terhimpun dalam sebuah ikatan kudus yang sudah terbaptis. Dengan demikian, maka mereka juga terkadang menggunakan kesempatan itu, ajaran-ajaran Rasul Paulus atau ajaran-ajaran Yohanes ataupun ajaran-ajaran Apolos untuk kepentingan diri mereka dan kepentingan-kepentingan duniawi. Mereka gunakan untuk alasan itu. Karena konteks waktu itu salah satu yang lebih dominan adalah bahwa orang-orang yang hidup di dalam kuasa-kuasa kegelapan dan mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan untuk menunjukkan kehebatan diri mereka. Dalam hal ini, Paulus meneguhkan ajarannya dengan melakukan mujizat-mujizat. Tetapi yang lebih diutamakan Paulus di situ bukan soal mujizatnya atau tanda heran apa yang dia buat. Tetapi mujizat itu dilakukan sebagai sebuah peneguhan bahwa ajaran yang dia sampaikan dan juga karunia baptisan roh yang sudah diterima oleh orang-orang terbaptis waktu itu dari Yohanes adalah merupakan sebuah kebenaran, dan keberadaan roh dalam hidup orang-orang terbaptis adalah sebuah kenyataan.
dan bukan sebatas sebuah cerita dongeng atau sebuah kepercayaan yang sia-sia. Untuk itu, maka Paulus kemudian mengunci setiap kali dia melakukan ajaran-ajaran, dia menguncinya dengan melakukan mujizat sebagai sebuah peneguhan bahwa roh itu memang ada dan roh itu hidup. Berdasarkan catatan-catatan itu, Bapak Mama, saudara-saudara, saya punya 5 catatan penting sebagai rangkuman atau sebagai sebuah perenungan. Yang pertama, peran Roh Kudus sesungguhnya menyadarkan kita tentang pertobatan dan terus membaharui diri kita dengan tuntunan Roh itu sendiri. Roh itu ada dalam hidup kita, tapi terkadang kita yang kurang memainkan peran Roh itu. Kita kurang mengaktifkannya. Roh itu terkadang seolah-olah mati, atau bahkan dalam upaya sadar kita yang menonaktifkan kehadiran Roh itu dalam hidup kita. Dan itu kenyataan yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Poin yang kedua, kesadaran akan perilaku hidup untuk terus berubah dan terus bertobat kepada Tuhan adalah harus merupakan prioritas hidup atau prioritas komitmen orang Kristen. Ketika Roh itu ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu berkuasa penuh dalam hidup kita, maka kesadaran untuk terus bertobat dan mau untuk hidup ini terus berubah, mengalami transformasi iman dan juga transformasi hidup di dalam dunia, itu haruslah merupakan prioritas. Harus merupakan prioritas. Tidak boleh kita kesampingkan hal itu. Karena itu merupakan sebuah tujuan utama dari panggilan Allah kepada orang-orang beriman atau orang-orang Kristen untuk menerangi dunia ini. Yang ketiga, kita juga harus sepakat bahwa baptisan itu bukan sekedar tanda. Baptisan itu bukan sekedar sebuah proses yang dilewati oleh semua orang Kristen ketika dia akan hidup sebagai Kristen. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa itu merupakan sebuah komitmen iman untuk kita terus membaharui diri dalam tuntunan Roh Kudus yang begitu penting dalam hidup kita. Roh Kudus itu memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan orang percaya. Tanpa Roh tidak akan ada perubahan. Tanpa Roh tidak akan ada transformasi iman dan transformasi hidup. Roh menolong kita untuk kita sanggup melakukan hal-hal itu. Yang kudus adalah bukan saat kita menjalani proses baptisan, tetapi kekudusan hidup untuk menjaga komitmen itu. Itu adalah hal yang harus diutamakan. Memang benar bahwa kita dibaptis dalam kondisi kita adalah anak-anak. Tradisi gereja kita dibaptis, baptisan diakui adalah baptisan anak-anak. Kita tidak memahami hal itu. Tetapi dalam pengajaran-pengajaran ketika kita berangsur-angsur menjadi dewasa, orang dewasa, kita pun harus mengalami pendewasaan iman dan pendewasaan komitmen. Kita terus disadarkan bahwa saya adalah orang terbaptis, saya harus hidup dalam tuntunan Roh, dan saya mau untuk terus berubah dan mengalami transformasi hidup maupun transformasi iman. Itu adalah komitmen yang paling utama yang harus kita lakukan. Yang keempat, orang-orang terbaptis sebagai orang-orang yang mau menghidupi Roh di dalam dirinya, agar supaya menjadi nyata bahwa Roh Kudus itu berperan untuk membarui kehidupan orang percaya. Kita punya peran yang cukup penting untuk bersaksi kepada dunia bahwa Roh itu hidup. Dan itu tugas kita, untuk menghidupi Roh itu. Agar supaya Roh jangan terkesan mati dan Roh itu jangan terkesan bahwa tidak ada. Kita punya tugas untuk menghidupi Roh itu dalam hidup kita. Dengan cara terus kita melakukan hal-hal yang merupakan ajaran-ajaran dan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Poin yang terakhir, ketika Roh itu ada, ketika komitmen itu ada, dan ketika kita mau untuk hidup dalam Tuhan, kita juga harus mau untuk terus berbuah di dalam hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita mau untuk berbuah. Buah-buah yang akan kita hasilkan itu bukan buah-buah yang kita upayakan secara pribadi, tetapi merupakan tuntunan Roh yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memegang komitmen, orang-orang yang berpegang teguh kepada komitmen diri dan juga kepada kekudusan baptisan itu sendiri. Sekali lagi, poin terakhir saya ingatkan kepada kita,
Kekudusan baptisan terjadi bukan saat kita melakukan sakramen baptisan itu, tetapi ketika kita mampu menjaga kekudusannya dalam keberlanjutan hidup kita selagi Tuhan percayakan kita untuk hidup. Selamat menjalani hidup, teruslah berbuah, hidupilah roh di dalam hidup, dan hasilkanlah komitmen-komitmen yang luar biasa sebagai orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.